Seperti itu penjelasan. Yang berikutnya dari Abu Ahmad. Afwan Ustadz, dari materi 1 sampai 18. Aneh nggak dengar ada waktu Nabi secara khusus baca Quran. Apakah tidak ada waktu khusus Nabi bersama Quran? Jadi semua waktu untuk Nabi itu waktunya Quran. Ya, kalau ada waktu khusus untuk Quran, nanti kita akan menyangka ada waktu di mana tidak ada Nabi tidak bersama Quran, gitu ya. Ini hari Minggu adalah waktu khusus Zoom. Berarti ada waktu di mana kita tidak Zoom kan? Senin sampai Sabtu. Begitu pula untuk perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita sebutkan ada waktu khusus Nabi baca Quran, berarti nanti khawatir kita akan menyangka ada waktu-waktu yang lain di mana Nabi tidak bersama Quran. Padahal Nabi dan Quran tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi Nabi itu baca Quran di mana-mana. Di atas kendaraan Nabi baca Quran, ya, dalam perjalanan. Ketika di malam hari setelah salat tahajud Nabi baca Quran. Salat tahajudnya sendiri Quran isinya, ya. Beliau berdirinya panjang, ya, sampai 1 jam, 1 jam setengah, 1 rakaat itu kan Quran semua itu yang dibaca. Ya, kemudian di masjid Nabi membaca Quran, dan ketika malaikat Jibril turunkan ayat Quran yang dibaca, dan malaikat Jibril itu nggak pernah pilih-pilih waktu, ya. Kalau Allah sudah perintahkan turun bawa ayat, ya sudah dia akan turun, ya, begitu. Jadi kapanpun, dimanapun, Nabi itu selalu membaca Quran. Kalau di atas kendaraan itu contohnya ketika peristiwa Fathu Mekah, ya. Fathu Mekah itu dalam hadis, sahih hadisnya ini, Nabi di atas unta selalu mengulang-ulang surat Al-Fatih, ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, itu kan mewakili kebiasaan Nabi, berarti dalam perjalanan yang lain beliau di atas kendaraan juga baca Quran, ya. Nah, itu kesimpulannya bisa lebih panjang lagi. Kalau di atas kendaraan saja Nabi masih sempat baca Quran, apalagi tidak di atas kendaraan, apalagi dalam keadaan di rumah, ya, di masjid dan seterusnya. Berapa banyak Nabi baca Quran? Ya, ini dia nih, ya, pertanyaannya. Jadi apakah Nabi sehari 1 juz atau sehari 2 juz atau berapa? Ya, nah ini jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberitahu secara khusus kepada sahabat, kepada anak-anaknya, kepada siapapun, wahai sahabat, saya ini kalau baca Quran sehari 10 juz loh, nggak pernah, ya. Jadi biarkan menjadi anonim, ya, biarkan menjadi tanda tanya untuk umatnya. Tapi di balik itu ada hikmah, ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah di situ ada kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tahu, ya, umatnya ini kaum muslimin itu beraneka ragam manusia, bermacam-macam orang dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, ya, tidak bisa dipukul rata dengan satu rutinitas yang saklek, ya. Misalnya Nabi memberi contoh, saya ini sehari baca 5 juz loh. Nah, kasihan nanti orang-orang yang sibuk atau tidak sanggup, ya, membaca sebanyak itu. Kasihan pula orang-orang yang dia bisa lebih banyak dari itu, ya. Sebetulnya dia sanggup sehari bisa sampai lebih dari itu. Nah, jadi disitulah ada kebijaksanaan Nabi, bahwa kita diberikan kelonggaran untuk membaca Quran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya. Dan tentu semakin hari semakin bertambah, ya. Semakin bulan, semakin tahun harus semakin bertumbuh gitu. Tapi tetap kembali kepada kapasitas kita masing-masing. Luar biasa, emang cakep dah. Cara mendidik Nabi itu seperti itu. Luar biasa cakep, Bang, ya. Nah, itu dia perihal masalah Nabi membaca Quran.